Silakan duduk kembali. Selamat pagi, shalom. Shalom. Puji Tuhan. Oleh anugerah kasih Tuhan kita boleh datang beribadah pada pagi hari ini dalam ibadah dan pelayanan yang kita lakukan, yang kita kerjakan, ya, dengan kesetiaan kita lakukan. Puji Tuhan. Dan kita tidak boleh berhenti untuk terus melayani Tuhan, mengasihi Tuhan. Amin ya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hari ini adalah tema yang saya lanjutkan dari apa yang sudah kita pelajari dari surat Rasul Paulus kepada anak rohaninya, yaitu Timotius. Tapi saya lanjutkan tentu dalam kebenaran firman Tuhan yang Yesus sendiri nyatakan, yaitu dalam Injil Yohanes pasal 12 ayat 26. Tapi kita baca dulu ayat ini dalam Injil Yohanes pasal 12 ayat 26. Ya, kita boleh membaca bagian dari ayat ini dalam Injil Yohanes pasal 12 ayat 26. Boleh Tio membaca untuk kita terlebih dulu? Barang siapa yang melayani aku, ia harus mengikuti aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Puji Tuhan. Jadi dalam bagian ini, Bapak Ibu, saya kembali berada supaya bebas saya melihat di layar di depan ini, Injil Yohanes pasal 12 ayat 26. Barang siapa melayani, mengikut aku, ya, melayani aku, barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku berada, dan barang siapa melayani aku, ia dihormati Bapa. Ada tiga bagian yang bisa kita lihat yang tentu sangat berkaitan, sangat berhubungan. Melayani berarti mengikut Yesus, ya. Dan bahwa yang kedua, di mana Yesus berada, di situ juga pelayanku berada. Dan yang terakhir, melayani Yesus itu berarti dihormati Bapa, ya, dihormati oleh Bapa. Puji Tuhan. Jadi melayani berarti mengikut Yesus, di mana Yesus berada, di situ pelayanku berada. Dan melayani Yesus itu adalah satu hal yang mendapat penghormatan dari Bapa. Ini kan satu hal yang luar biasa dari pernyataan Yesus. Sebagaimana kita sudah belajar bagaimana Rasul Paulus menyampaikan satu pesan kepada Timotius, supaya Timotius ini, ya, untuk dia melayani Tuhan, ya, dan mempercayakan pelayanan pemberitaan Injil, ya, dalam pelayanan ini juga kepada orang-orang yang dapat dipercaya, dan nanti orang-orang yang dapat dipercaya itu melayani juga orang lain lagi. Dan ini satu pekerjaan, tugas pelayanan yang Tuhan berikan kepada orang-orang yang sudah dipanggil dan dipilih oleh Tuhan. Dan kita tahu bahwa pelayanan ini, ya, yang dilakukan baik dicontohkan dan diberikan oleh Yesus sendiri, juga oleh Rasul Paulus, dan kemudian oleh Timotius. Ini adalah pelayanan yang mencontoh, pelayanan yang meneladani apa yang dilakukan oleh Yesus. Maka sebab itu Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes pasal 12 ini, ya, bagaimana murid-murid atau pengikut-pengikut Yesus, ya begitu ya, untuk terus berada di dalam
hubungan satu pekerjaan pelayanan. Dan di dalam apa yang dijelaskan oleh Rasul Paulus bahwa pelayanan itu kita bekerja, ya, bekerja dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, begitu ya, itu seperti seorang prajurit. Seorang prajurit yang Rasul Paulus jelaskan bahwa seorang prajurit itu ya tidak menghiraukan penghidupannya, tapi bagaimana dia mentaati komandannya, ya, bagaimana dia siap menderita di sana ya, sebagai prajurit, sebagai olahragawan, ya, yang harus mengikuti aturan-aturan main dalam suatu perlombaan, dan sebagai petani, ya, petani yang bekerja keras dan sabar menanti hasil, dan petani itu yang pertama menikmati hasil dari apa yang sudah dikerjakannya. Jadi pelayanan kita, ya, pelayanan kita itu adalah pekerjaan di dalam pekerjaan Tuhan, ya. Jadi pelayanan kita itu adalah pekerjaan yang kita lakukan sebagai pekerjaan Tuhan yang harus kita. Jadi ini bukan pekerjaan manusia. Ini bukan perbuatan-perbuatan untuk yang berbeda dengan perbuatan yang kita lakukan di dunia ini, ya. Karena ini adalah pekerjaan Tuhan. Jadi kita harus masuk dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Katakan, kita harus masuk dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Kita harus masuk dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Amin. Amin. Jadi kita harus masuk di dalam pelayanan pekerjaan. Melayani berarti mengikuti Yesus. Di mana Yesus, di situ pelayannya berada, pelayanku berada. Yesus katakan begitu. Melayani Yesus berarti dihormati oleh Bapa. Slide kedua. Nah, melayani berarti mengikut. Nah, kita baca Lukas 9 ayat 23 dan nanti Matius 10 ayat 38. Kita baca bersama ini. Lukas 9 ayat 23. 1, 2, 3. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salib setiap hari dan mengikut aku. Puji Tuhan. Ke Injil Matius, ya, memikul salib setiap hari dan mengikut aku. Kemudian Injil Matius tadi pasal berapa tadi? Ya. Injil Matius pasal 10 ayat 38 bersama 1, 2, 3. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Jadi mengikut Yesus itu berarti pikul salib. Katakan, mengikut Yesus berarti pikul salib. Mengikut Yesus berarti pikul salib. Ya. Amin. Amin. Mengikut Yesus berarti pikul salib. Dua ayat ini jelas. Kalau orang tidak memikul salibnya, dia tidak layak bagi aku. Ya. Dan Tuhan Yesus berkata, barang siapa mau mengikut aku, dia harus memikul salibnya. Kebanyakan orang mau mengikut Yesus, tapi untuk pikul salib pikir-pikir dulu. Kebanyakan orang mau ditolong Yesus, tapi untuk pikul salib pikir-pikir dulu. Dan di sini memikul salib dan ikut Yesus agar hidup layak bagi Tuhan.
Ya, karena dua ayat tadi sudah jelas, ya, dan tegas menyatakan bahwa barang siapa mau mengikut aku, dia harus memikul salibnya setiap hari. Memikul salib setiap hari. Pikul salib setiap hari Minggu. Karena hari Minggu ada ibadah, maka kita harus pikul salib hari Minggu. Pikul salib ketika kita KKR. Pikul salib ketika kita doa puasa. Pikul salib ketika kita ada masalah persoalan. Betul begitu? Tapi dikatakan pikul salib itu setiap hari. Ya, setiap hari. Mungkin orang mampu pikul salib ketika dia di gereja, seperti dia konsen pada Tuhan. Mungkin. Tapi orang semacam ini tidak akan bisa pikul salib sebenarnya, karena dia pikir nanti di gereja saya hormat kepada Tuhan, saya ibadah benar-benar, saya hormat, takut akan Tuhan di gereja. Sebab itu saya tidak main HP lagi di gereja, karena di gereja saya sedang beribadah. Atau mungkin di gereja masih saja main HP, ya kan? Tidak peduli apalagi ibadah atau lagi apa. Tidak ada pikul salibnya sama sekali. Kalau bahasanya seperti itu, kalau pikul salib itu dalam konteks bagaimana kita menyangkal diri. Slide berikut. Pikul salib, tanda tanya. Maka banyak orang berkata, hamba Tuhan juga mengatakan bahwa pikul salib itu menyangkal diri. Memang ada ayatnya. Pikul salib itu menyangkal diri, supaya jangan kita ini mengikuti apa yang menjadi kemauan kita, apa yang menjadi keinginan daging. Pikul salib itu berarti rendah. Pikul salib menyangkal diri itu berarti merendah. Dan rendah hati itu adalah pikul salib. Dan lain sebagainya. Pikul salib itu berarti seperti Yesus. Pikul salib dan mengikut Yesus. Pikul salib itu berarti siap mati. Karena Yesus memikul salib itu untuk mati di Golgota. Untuk mati di Kalvari. Lalu kemudian ketika Tuhan suruh kita pikul salib, ada ayat juga mengatakan, karena seperti aku sudah memberikan nyawaku, maka kamu juga wajib memberikan nyawamu kepada saudara-saudaramu. Jadi memang ketika kita memutuskan untuk pikul salib, ya, maka itu adalah kesiapan kita untuk segala konsekuensi dalam hal kita mengikuti Yesus. Haleluya. Jadi pikul salib itu dalam banyak konteks. Pahamkah kita pikul salib? Pahamkah orang Kristen pikul salib? Atau sudahkah dia melakukan pikul salib? Tapi dalam konteks yang sudah saya sampaikan tadi, banyak orang enggan pikul salib. Kenapa? Karena pikul salib itu konteksnya selalu penderitaan, selalu kesusahan. Menderita ikut Yesus, susah ikut Yesus, ya kan? Bahkan sampai mati, memberikan nyawa, seperti Yesus katakan, seperti aku telah memberikan nyawaku, maka kamu pun wajib memberikan nyawamu untuk saudara. Pengikutan itu dibuktikan oleh rasul-rasul, termasuk Rasul Paulus, Rasul Petrus, dan rasul-rasul yang lain. Mereka siap mati bagi pemberitaan Injil. Ya. Dan inilah yang perlu kita dalami dalam hal pikul salib. Karena memang bicara soal kelayakan menjadi pengikut Yesus, itu sudah Tuhan katakan. Kalau orang tidak pikul salib, memikul salibnya, dia tidak layak bagi Tuhan. Itu perkataan Tuhan. Jadi ini bukan perkataan manusia.
Nah, di sini Injil Yohanes pasal 15 ayat 12 dan 17 kita baca. Selanjutnya. 1, 2, 3. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Kasih Tuhan Yesus itu, kasih Bapa, kasih Yesus itu sangat besar. Karena seperti Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia telah memberikan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi pemikul salib itu perintah daripada Tuhan Yesus, dan perintah Yesus itu adalah perintah untuk saling mengasihi. Ya. Itu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Maka kita lihat salib di dalam kasih. Amin. Pandanglah salib, karena salib adalah kasih Kristus. Katakan, salib adalah kasih Kristus. Salib adalah kasih. Jadi kita memandang salib. Kalau kita memandang salib, kita memandang kasih Allah, kita memandang kasih Kristus. Kesempurnaan daripada kasih ada di kayu salib. Ya. Dan itulah sebabnya ketika kita dikatakan memikul salib, kita sedang memikul perintah daripada Tuhan untuk saling mengasihi. Coba ayat berikutnya, ayat 17. Bersama 1, 2, 3. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Amin. Jadi perintah pikul salib itu adalah perintah untuk hidup di dalam kasih Yesus. Ya. Perintah pikul salib itu adalah perintah untuk hidup di dalam kasih Yesus. Kalau kita ini tidak hidup di dalam kasih Yesus, kita tidak ada bedanya dengan orang dunia. Kita istimewa karena ada kasih Yesus. Katakan, kita istimewa karena kasih Yesus. Kita istimewa karena kasih Yesus. Amin. Amin. Ya. Perintahnya itu pikul salib. Tapi kita bingung, pikul salib itu seperti apa? Kita mencari pikul salib itu seperti apa? Ya. Apakah kita harus memberikan nyawa? Saya kira iya. Perintah ini tidak boleh dilawan. Karena Tuhan Yesus berkata, barang siapa seperti aku telah memberikan nyawaku, demikian kamu harus saling memberi kamu memberikan nyawamu untuk saudara-saudara. Sampai sebegitunya. Dan itu nanti kita lihat. Kenapa harus begitu? Karena memang kita konsekuensi dari pikul salib, dari perintah Tuhan, ya, kita harus memang lakukan, namanya mengasihi. Karena Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Amin. Tuhan memberikan kasih yang terbesar itu. Tidak ada kasih lebih besar daripada seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabat. Tidak ada kasih lebih besar berarti daripada kasih Yesus. Imani dan katakan, tidak ada kasih lebih besar daripada kasih Yesus. Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Tidak ada kasih lebih besar daripada kasih Yesus. Lanjut. Slide berikut. Nah, pikul salib itu adalah perintah Yesus. Dan perintah Yesus itu adalah mengasihi. Ya, tadi jelas ya. Inilah perintahku, bahkan diulang beberapa kali itu kalau kita baca teliti. Tidak hanya sekali itu, tapi diulang oleh Tuhan Yesus. Ini perintahku. Ini perintah yang baru, bahkan Tuhan Yesus katakan, yaitu saling mengasihi. Mengasihi itulah perintah Tuhan. Jadi pikul salib perintah Yesus, supaya pikul salib murid-murid ini kan kita mau layak di hadapan Tuhan. Amin. Amin.
Kita mau layak di hadapan dan Tuhan, di hadapan Tuhan kita mau layak, dan Tuhan katakan kalau orang tidak memikul salibnya dia tidak layak untuk aku. Maka tidak ada pilihan, kita harus pikul salib. Katakan tidak ada pilihan, kita harus pikul salib. Amin. Haleluya. Ya, tidak ada pilihan. Hanya seringkali kita enggan. Kita tidak mau. Karena dalam benak manusia, dalam benak orang Kristen, dalam benak orang percaya, dalam benaknya gereja Tuhan, dalam pemikiran-pemikiran awam, pikul salib itu soal penderitaan. Soal hal-hal yang tidak enak dalam hidup ini. Tapi apapun namanya itu, ketika kita ikut perintah Tuhan, kita layak bagi Tuhan. Kalau kita layak bagi Tuhan, apapun terjadi, kita ini berkenan kepada Tuhan. Amin ya? Kecuali kalau kita berdosa, itu lain hal. Apapun terjadi kecuali karena dosa kita. Kita ini berbuat salah, berbuat dosa, lalu kita jatuh dalam pencobaan, lalu kita kena hukuman, kena banyak masalah, persoalan yang terjadi dalam hidup karena kita salah. Maka Rasul Paulus katakan kalau ada orang dihukum karena berbuat salah, berbuat dosa, itu setimpal, itu wajar, ya kan? Tapi sebagai orang percaya, biarlah kita ini seandainya mendapat suatu keadaan ya dalam hidup kita ini, tapi bukan karena kita berbuat dosa, bukan karena kita melakukan satu kesalahan, tapi kalau kita harus juga mengalami penderitaan karena itu, harus juga tetap harus pikul salib karena itu, maka itu dikatakan kasih karunia. Namanya kasih karunia, wah itu anugerah. Ya kan, kasih karunia, anugerah daripada Tuhan. Puji Tuhan. Jadi Bapak Ibu, ya, pikul salib, saudara sekalian, perintah adalah perintah Yesus. Dan perintah Yesus itu mengasihi. Nah, mengasihi itu apa yang dilakukan oleh Yesus dalam hal mengasihi. Mengasihi yang pertama itu adalah belas kasih dan memberi. Jadi kalau orang ada dalam kasih, maka kasih itu kasih Tuhan yang ada di dalam hidupnya seperti Yesus. Karena dia memiliki kasih itu, karena dia itu kasih. Nah, Yesus itulah kasih yang sempurna itu, maka dia ada belas kasih. Di dalam ayat Alkitab kita membaca seringkali Tuhan Yesus tergerak oleh belas kasihan. Jadi belas kasih itu ya adalah bukan hanya sekedar dalam bahasa Alkitab ini, belas kasih Yesus bukan hanya sekedar empati atau simpati, tapi bagaimana dia memberikan seluruh daya upayanya, yaitu sampai dia melakukan perbuatan-perbuatan yang dahsyat itu, tapi sampai dia di kayu salib dan memberi. Belas kasih dan memberi. Jadi sampai di kayu salib itu belas kasih yang memuncak sampai dia memberi hidupnya seutuhnya, sepenuhnya. Ya, dan Tuhan mati di kayu salib. Memberi dengan sempurna, memberi sampai selesai. Dengan sempurna dia memberi. Tidak ada pemberian yang tanggung. Itulah Yesus. Pemberian Yesus itu bukan pemberian yang setengah-setengah, bukan pemberian yang tanggung, bukan pemberian yang biasa, dan suatu pemberian yang begitu besar. Karena belas kasih dan pemberian Tuhan bagi kita itu nyata, maka kita juga sebagaimana Kristus, maka kalau kita mengasihi ada belas kasih dan memberi. Dua. Yang pertama. Yang kedua, yaitu melibatkan diri dan melayani. Orang yang memikul salib
berarti dia mengemban perintah daripada Tuhan, maka dia mengasihi. Dan kalau dia mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, itu perintah Tuhan, mengasihi saudara-saudara, maka dia melibatkan diri untuk melayani. Melayani itu bisa kita lakukan pelayanan dalam ibadah kita. Ibadah kita itu bisa kita lakukan dalam kebaktian di gereja ini. Tapi ibadah itu juga bisa kita lakukan pada waktu kita ada di lingkungan kita. Pada waktu kita berbuat kebaikan, ibadah, mengunjungi orang susah, orang sakit, orang di penjara, kan begitu ya. Dan itu pelayanan ibadah kita. Bahkan orang mengatakan senyum adalah ibadah. Ya, senyum adalah ibadah. Berarti kalau beremut tidak ibadah. Senyum saja ibadah kata orang, ya kan begitu. Ya, tapi bukan hanya senyum yang kita berikan. Kalau ada juga senyumnya itu senyum terpaksa, senyum sebelah, senyum tidak sepenuhnya, bisa saja, atau senyum sinis juga bisa. Kita nggak tahu senyuman ini, arti senyuman kita tidak tahu, apalagi manusia, namanya manusia ini. Bisa saja senyumnya manis di depan, hatinya jahat, ya kan? Jangankan begitu, ya. Bisa saja dia tampil sebagai malaikat terang, maksud saya. Tapi sesungguhnya dia adalah iblis. Begitulah dunia ini. Tapi mari kalau kita mau melayani Tuhan, kita melibatkan diri dalam pelayanan. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Dan ibadah, pelayanan itu luas. Tapi konteks ini pelayanan itu adalah pelayanan seperti Yesus, yaitu memberita kabar baik, memberitakan Injil. Seperti Rasul Paulus memberitakan kabar baik, memberitakan Injil. Jadi mari kita semua menjadi pelayan-pelayan bagi pemberitaan Injil. Amin ya. Kita semua memberitakan firman, memberitakan kabar baik, memberitakan pemulihan oleh Roh Kudus. Nah, itu yang kita lakukan. Melibatkan diri melayani. Katakan melibatkan diri melayani. Kita melayani pemberitaan Injil, kita melayani pemulihan oleh Roh Kudus yang bisa kita lakukan dalam hidup kita. Ya. Lalu yang berikut, mengampuni dan berdamai. Ya. Jadi mengasihi itu saling mengampuni dan hidup berdamai. Berdamai dengan sesama, berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan Tuhan. Kita baca Efesus 2 ayat 16. 1, 2, 3. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Salib itu sendiri, ya, bukti menghancurkan, merobohkan perseteruan. Jadi kalau tidak ada perseteruan, yang ada adalah perdamaian. Melenyapkan perseteruan, berarti yang ada adalah perdamaian. Ayat berikutnya, Kolose 1, 2, 3. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, terus, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Amin. Amin. Jadi luar biasa. Ya. Jadi pengampunan, perdamaian itu terjadi karena salib Kristus. Ada darah salib Kristus yang sudah tertumpah bagi kita semua, bagi setiap orang, khususnya kita yang percaya kepada Yesus, sehingga kita diperdamaikan. Karena Tuhan sudah memberi sarana perdamaian yang luar biasa itu, maka kita
harus hidup dalam perdamaian. Kalau tidak ada pengampunan dan saling mengampuni, itu tidak ada perdamaian. Siapakah manusia sehingga manusia ini tidak bisa mengampuni? Sedangkan Allah sendiri dapat mengampuni yang lebih daripada 70 kali 7 kali. Ketika Simon bertanya kepada Yesus, berapa kali harus mengampuni? Dijawab Tuhan, 70 kali 7 kali. Artinya apa? Pengampunan itu sebenarnya tidak ada batasnya. Sama seperti Bapa, sama seperti Yesus yang sudah mengampuni kita tanpa batas. Amin. Amin.